Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du, para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan dari kemarin tentang hubungan negara-negara yang ada di dunia ini, katakanlah seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia itu sendiri. Dan saya menemukan kesimpulan-kesimpulan dari keempat negara tersebut, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, bahwa memang memiliki sisi-sisi kelebihan tersendiri dan memiliki sisi-sisi kekurangan tersendiri. Apa kelebihan Malaysia, apa kelebihan Singapura, apa kelebihan Brunei, dan apa kelebihan Malaysia sudah saya bahas, dan mungkin pembahasannya tersebut akan kami lanjutkan nanti di video-video selanjutnya. Pembahasan kali ini saya ingin melihat dari segi leadership atau suatu kepemimpinan. Kita pasti telah banyak membaca sejarah tentang the founding father Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kita banyak membaca sejarah Soekarno sejak dia lahir pada tahun 1901 hingga dia wafat pada tahun 1960-an ke atas. Kita melihat bagaimana perjuangan sosok Soekarno tersebut. Dia adalah seorang pemuda yang pada umur 27 tahun telah membuat Partai Nasionalis Indonesia, sehingga dia mampu memberikan banyak inspirasi terhadap anak muda pada saat itu untuk berjuang bersama dan untuk melakukan gerilya baik di dalam keilmuan maupun di dalam bidang gerilya fisik seperti yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman pada waktu itu, sehingga itulah penyebab terbesarnya di kemudian hari Indonesia ini mengalami suatu kemerdekaan. Dan tidak hanya itu saja, Soekarno itu mampu memberikan inspirasi, penyemangat terhadap negara-negara lain, seperti di beberapa negara-negara Afrika misalkan, atau di negara-negara yang masih bertarung untuk melawan penjajah, untuk memperjuangkan negaranya untuk memerdekakan diri dari penjajahan Irlander, katakanlah seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan negara-negara yang memang pada saat itu melakukan invasi militer terhadap negara-negara yang dijajah. Soekarno tersebut mampu memberikan inspirasi. Bahkan kalau kita lihat Mahathir Muhammad tersebut sangat bangga dikatakan Soekarno Sogir atau Soekarno kecil. Lalu apakah di Malaysia tersebut adakah orang seperti Soekarno, baik dalam dia memimpin leadershipnya, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, membuat Pancasila, walaupun ide-ide itu memang hasil musyawarah mufakat, tapi yang memperkenalkan Pancasila itu sampai ke pentas internasional adalah Presiden Soekarno. Apakah di Malaysia itu ada orang sehebat Soekarno? Tentu yang mampu menjawab itu adalah masyarakat Malaysia itu sendiri. Bukan saya membela Soekarno atau saya mengidolakan mati-matian, tidak. Tentu jawabannya itu apakah di negara Malaysia tersebut ada manusia seperti Soekarno. Karena jelas di awal-awal kemerdekaan banyak orang-orang Malaysia tersebut yang belajar kepada bangsa Indonesia, lebih-lebih terhadap perjuangan atau pemikiran Presiden Soekarno ini. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa tidak ada di Malaysia tersebut orang yang sehebat Soekarno, jelas saya tidak salah. Karena saya belum menemukan orang-orang Malaysia tersebut dari terbentuknya negara Malaysia tersebut yang katanya adalah hasil dari pemberian Inggris atau Britania pada saat itu. Belum saya temukan bahwa di Malaysia tersebut ada orang yang sehebat Presiden Soekarno. Dan jika ada yang hebat seperti Soekarno, katakanlah siapa, silakan bantah ucapan saya ini.
tulis komentar di bawah ini bahwa memang ada, disertai dengan bukti atau dalil-dalil tertentu yang memang mengatakan bahwa ada banyak misalkan atau ada satu orang misalkan orang yang sama hebatnya atau menyamai Presiden Soekarno. Tapi kalau kita telisik Indonesia ini lebih dahulu merdeka daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Afrika, dan juga Mesir. Pada tahun 45 ini Indonesia merdeka, 48 itu di Palestina itu sedang gonjang-ganjing. Bagaimana Israel ingin menguasai Yerusalem dan ingin menguasai Timur Tengah. Pada saat itu dimulai sejak 48 itu. 45 Indonesia sudah merdeka, sudah membacakan proklamir kemerdekaan, yaitu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu. Sehingga saya tegas mengatakan bahwa di negara Malaysia belum saya temukan orang yang sehebat Presiden Soekarno. Wallahu a'lam.